Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, terutama teman-teman petualang sekalian. Mudah-mudahan selalu ada dalam sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam perjalanan menuju ke puncak Bukit Pamorwan yang ada di Desa Sedareja, Dusun Gorono, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Sambil istirahat ngaso di lokasi camp 1 atau di pos 1, sambil memandang Gunung Ciremai di depan saya sana. Terlintas satu pemikiran, betapa sekarang di media sosial, di grup-grup petualangan, grup-grup pendaki, sedang marak-maraknya open trip, di mana mereka menjalankan atau membuka kesempatan untuk melakukan perjalanan secara bersama-sama ke satu tempat, biasanya ke gunung sih. Akan tetapi yang jadi pemikiran saya, bagaimana andai kata saya yang menjadi peserta open trip? Artinya apa yang harus saya pertimbangkan sebelum saya memutuskan untuk mengikuti open trip. Jadi obrolan kita kali ini adalah bagaimana tips-tips bila satu saat kita mengikuti sebuah open trip yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi atau oleh sebuah perkumpulan ke suatu tempat atau ke gunung, ya. Mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat untuk Anda. Oke. Tip yang pertama, bila suatu saat Anda ikut open trip, yang harus dipikirkan itu adalah seberapa banyak Anda tahu mengenai resiko-resiko apa saja, kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi dalam sebuah perjalanan pendakian gunung. Nah, dari situ nanti Anda bisa mempertimbangkan mengenai kemampuan diri, gitu ya. Karena pada prinsipnya, ini menurut saya, yang namanya pendakian gunung itu adalah perjalanan pribadi gitu. Walaupun dilakukan bersama-sama, tetapi intinya adalah perjalanan secara pribadi, terutama kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Umpamanya alam tiba-tiba tidak bersahabat. Coba Anda bayangkan apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita sebagai peserta open trip. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Karena pada dasarnya bila terjadi bencana, bila terjadi sesuatu yang tidak bersahabat dengan kondisi alam, maka naluri pribadi itu akan lebih mementingkan menyelamatkan diri sendiri, ya. Walaupun pada saat itu memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara open trip, tapi bila keadaan darurat, walau alam, semua tidak boleh dikatakan tidak siap untuk terkena musibah, pasti akan segera menyelamatkan diri masing-masing. Ya, oleh karenanya, pikirkan kembali seberapa banyak kemampuan Anda, seberapa matang kemampuan Anda dalam berkegiatan di alam bebas. Ya, itu tips yang pertama. Ya. Tips selanjutnya, teman-teman, ya, kalau suatu saat ikut open trip dengan alasan mencari teman seperjalanan untuk mendaki, bawa peralatan yang lengkap, ya. Meskipun dari pihak penyelenggara sudah menyediakan tenda, menyediakan alat masak, tapi saran saya, alangkah baiknya Anda bawa tenda sendiri, Anda bawa alat masak sendiri, ya. Karena banyak yang diberitakan di media sosial, ya, di Facebook, di mana itu
ada rombongan yang ditinggalkan, ada yang tercecer rombongan seperti itu. Nah, untuk menjaga kemungkinan itu, bawa alat yang lengkap ya, demi keselamatan diri. Oke. Tips selanjutnya, teman-teman, cari penyelenggara open trip yang reputasinya bagus ya. Nah, di sini kenapa harus repot-repot seperti itu? Karena urusannya, menurut saya sih, kalau perjalanan ke gunung itu kan nggak selamanya nggak selamanya lancar jaya gitu. Terkadang ya banyak unek-aneknya, faktor teknis, faktor non teknis. Jadi menurut saya begitu, cari penyelenggara open trip yang kredibilitasnya sudah terbukti bagus, seperti itu, demi keamanan diri sendiri ya. Tip lainnya, teman-teman ya, kalau mengikuti sebuah open trip, pendakian ataupun perjalanan lainnya, maka lebihkanlah budget ya. Jangan mentang-mentang sudah bayar ke penyelenggara open trip, kita tidak punya cadangan sama sekali. Wow, itu bahaya sekali, men. Jangan sampai seperti itu. Selalu harus punya dana cadangan ya, terutama cash ya. Bila terjadi apapun lah masalah itu, kalau biasanya di gunung kan susah ATM, jadi harus bawa cash gitu ya. Seperti itulah pokoknya, untuk berjaga-jaga dana itu harus dilebihkan. Kemudian selanjutnya juga logistik seperti yang udah dibahas tadi, harus bawa lebih. Berat Pak, ya wajar. Wajar, itu sebuah risiko yang harus dibayar bila Anda ingin berkegiatan di alam bebas seperti itu. Oke, tips selanjutnya, karena regulasi di setiap gunung berbeda-beda mengenai peraturannya, terutama mengenai jumlah kelompok, maka bila Anda ingin mengikuti sebuah open trip pendakian gunung, maka saran saya minimal ajak satu orang teman dekat kita, teman yang memang sudah saling mengerti bagaimana melakukan sebuah pendakian gitu ya. Kembali lagi, itu untuk apa? Adalah untuk jaga-jaga supaya bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, cek bahasa Sunda mah aya batur pakumaha gitu ya, aya batur pakumaha. Ya setidak-tidaknya kalau teman dekat mah masa sih ditinggalin, atau masa sih biarin begitu aja bila ada sesuatu terjadi dengan kita ya. Oleh karenanya, sekali lagi, ajak teman dekat kita untuk sama-sama mengikuti open trip ya. Intinya adalah keterampilan, kemampuan lah, skill hidup di alam bebas, kemampuan atau skill mendaki gunung itu penting dimiliki ya. Mau ikut open trip, apalagi tidak open trip ya, menjalankan pendakian sendirian, itu pasti memerlukan keterampilan yang mumpuni gitu ya. Kecuali kalau ente sekalian ingin bermain-main dengan keselamatan. Kalau Anda tahu bagaimana anggota Wanadri itu berlatih menggembleng diri ya, menempa dirinya, berlatih bagaimana supaya dia pantas untuk bertualang ke gunung, hutan dan sebagainya sampai berminggu-minggu. Nah, apakah Anda pikir itu untuk seru-seruan? Bukan, tapi untuk supaya bila berkegiatan di alam bebas itu aman ya. Jadi ini sentilan buat Anda yang hanya punya modal duit, punya modal peralatan, ikut open trip, naik gunung. Wah, itu menurut saya beresiko sekali ya, beresiko sekali. Jadi
fungsi daripada keterampilan yang harus kita miliki itu ibarat kita menyediakan lilin di rumah, ya. Ada lilin di rumah bukan berarti atau berharap ada pemadaman listrik, bukan. Tapi bila suatu saat ada pemadaman, tidak susah lagi nyari lilin. Beda lagi kalau tidak punya lilin di rumah, mati lampu nyari lilin, mana gelap, mana ada kemungkinan kehabisan sama orang lain. Seperti itu. Nah, keterampilan juga seperti itu ya, teman-teman. Jadi bukan berharap dengan berlatih menempa diri itu berharap akan tertimpa musibah, bukan. Tetapi bila terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, antisipasinya sudah ada. Jadi mohon maaf ya, bukan berarti apa ya, membatasi ruang lingkup pendakian untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi intinya saran saya berlatih supaya aman untuk diri kita ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, itulah tips dari saya dari channel Petualangan Keluarga Pandu mengenai mengikuti sebuah open trip perjalanan ke gunung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bukan menggurui, tetapi ini betul-betul ingin memberikan satu sumbangan saran supaya kita berkegiatan di alam bebas itu aman. Jangan bertambah lagi berita-berita yang miris, yang kecelakaan, yang meninggal di gunung itu jangan sampai bertambah lagi. Supaya apa? Supaya image dari kegiatan yang kita sukai ini tidak menjadi jelek. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.